Hai, hai Bro Irfan, apa kabar? Ke- Halo, halo Bro Andi, baik Bro. Iya, kedengaran ya, suara jelas ya. Oke, jadi teman-teman di video kali ini, jadi di Kripstok ini setiap bulan aku akan mengusahakan ada satu narasumber ya yang menurut saya jarang terekspos tapi sebenarnya punya sesuatu yang kalian butuhkan gitu loh. Yang kita semua butuhkan kayak skill set yang kita nggak pernah tahu gitu kayak nanti narasumber itu berbagai macam gitu. Jadi kan biasanya aku nggak pernah yang di technical analysis karena kali ini saya tuh pengen satu narasumber yang benar-benar bagi saya sendiri ya memang pro di technical analysis gitu. Jadi nggak hanya technical analysis di saat bull market gitu ya. Jadi si Bro Irfan ini udah lama banget di crypto market ya. Itu lebih lama dari saya gitu karena dulu saya sering ikut acara juga pembicaranya salah satu adalah Bro Irfan ini gitu ya. Jadi mari kita sekarang mengulik-ngulik ilmu yang ada di dalam Bro Irfan yang sudah berbaik hati berbagi dengan kita semua ya. Jadi thank you Bro Irfan waktunya ya. Kita pertanyaan pertama, saya pengen tahu gitu. Saya pengen tahu latar belakang sama biografi Bro Irfan nih, gimana Bro bisa kecemplung di crypto market gitu. Sebenarnya kalau untuk technical analysis sih sebenarnya gue sendiri nggak terlalu merapin di technical analysis banget. Uh, Masih banyak sebenarnya lebih jago gitu secara detail memang benar-benar pakai technical analysis banget. Hmm. Dalam trading gue sih lebih ke sebenarnya sentimen sih bro. Sentimen pasar tuh gimana, Hmm. terus market kripto terutama Bitcoin kan sebenarnya masih erat korelasinya dengan stock market. Jadi gimana penerapan sentimen di stock market itu di kripto, terus sentimen mental psikologi dari para player kripto itu sih, itu menurut gua tuh sangat-sangat berpengaruh sih, terutama share addiction ya. Nah, kalau asal-asal gua sebenarnya background gua tuh apa ya? Dulu gua sempat jadi penyiar berita sih, penyiar berita, gua baca berita terus emang gua banyak asal itu di bidang ekonomi, Hmm. khususnya makroekonomi, sistem finansial itu di situ gua baca. Hmm. Terus sekitar 2017 lah gua baru belajar soal Hmm. terus dari situ ya gua terus ngalamin aja sih ya rabbit hole ya. Kalau dari situ berarti memang kenapa bisa pilih ke crypto market gitu maksud saya kayak Bro Irfan kan kan tahu ya kita banyak bisnis yang lain juga gitu kan. Nah, kenapa full time di crypto gitu? Apakah Anda full time sekarang? Gue full time dari sejak 2016 gue udah mulai full time. Hmm. Itu gue nggak cuma trading sama invest juga, tapi gue Hmm. memang benar-benar terjun di dalamnya. Jadi gue sempat jalanin jadi bisnis development, jadi investor juga, Hmm. untuk beberapa project. Jadi ada project token, project exchanges. Nah ini beberapa dari project-project ini sempat masuk ke exchange tuh, ada yang top 20 exchange itu di country manajernya di situ, terus Oh. gue juga advice juga untuk beberapa project token juga sih, ada yang masuk top 300, top 600 gitu di project itu sama Corona. Sekarang masih udah enggak ya? Masih gue masih advice untuk beberapa project token sama satu exchange sih. Dong bro, kalau di spill bro, kalau boleh apa gitu kan? Kalau yang project itu gue belum bisa skill sih, belum bisa skill. Oh. Gue jadi advisor belakang layar ya kan. Uh. Itu gue bantuin mereka tuh di macam-macam sih, di pengembangan bisnisnya, di how to create liquidity, di mana tentang mereka research. Hmm. Terus kalau exchange sih gue advice untuk beberapa exchange sih. Hmm. Jadi gue advice juga untuk teman-teman yang mau bisnis di mereka. Hmm. Itu gue advice untuk Robin, atau kan. Hmm. Waktu itu gue ada yang tanya sih. Oke. Kalau gitu berarti sekarang apakah exchangernya lokal apa yang dari luar? Maksudnya di luar. Luar ya? Maksudnya di luar. Oh. Nah, aku pengen tahu sekarang ya, karena banyak yang bertanya juga. Sebenarnya Cryptoverse itu kan crypto universe seperti kita tahu ya, itu banyak sekali yang bisa kita garap gitu ya. Jadi selain kita trading, ya kan, kita bisa punya staking, bisa punya
APR, APY lah, launchpad lah, launch pool lah, apalah, farming lah ya kan. Nah, yield hunter lah, apa liquidity pool lah. Nah, itu kenapa Bro Irfan bisa, saya lihat kan Bro Irfan sangat fokus ya di trading tools di futures ya. Dan mungkin ada trading spot juga kan. Nah, kenapa lu bisa pilih ke trading tersebut gitu? Kalau saya pribadi kan saya kebanyakan tuh farming gitu. Jadi aku itu lebih baik nyari kayak yang lebih banyak nyari yang yield, terus staking, terus kayak aset-aset yang saya akumulasi saya bisa dioper lagi ke orang, rental kek, jual atau gimana. Nah, kalau Bro Irfan sendiri kenapa bisa as a trader gitu? Itu balik lagi ke yang kita bahas yang awal gitu. Hmm. Jadi gue memang lihat sentimen market. Misalnya kayak awal tahun ini gitu, gue banyak tuh dari mulai Januari gue Hmm. banyak trading futures. Hmm. Karena memang gue melihat sentimen itu lebih bullish banget, Ya. bullish banget. Jadi gue memang meningkatkan exposure gue di itu setinggi mungkin gitu. Karena Hmm. sentimennya lebih itu cocok untuk itu gitu. Hmm. Tapi waktu sekitar April itu masih naik-naik tuh di sana kayaknya aku ada BTC kok kayaknya ada pindah dari situ gua udah ngurangin gua main futures sampai terus juga gua mulai pakai aset tuh banyak yang stable coins gitu kan. Hmm. Jadi gua ngeliat dari sentimen itu sih Hmm. misalnya kalau sekarang kan sentimen zero Ya. lagi sih kemarin sempat masuk extension nah Hmm. itu di saat sentimen seperti itu gue ningkatin exposure gue Hmm. dengan yang extension features. Hmm. Sizingnya tambah berarti ya? Sizingnya berarti nambah sizing. Semakin virtual sentiment Hmm. saya sih gue makin gede gue makin ningkatin exposure gue Hmm. total itu sekarang total exposure gue tuh sekitar hampir 2 kali total portfolio gue. Hmm. Jadi aku lebih dari 1,5 Oh. karena gue ada yang pakai leverage juga kan. Hmm. Gitu. Jadi total nilai portfolio gue 100%, tapi total nilai position saving gue sama exposure gue sekitar 150. Wah, itu berarti kita sebut sebagai bullish divergence ya teman-teman. Karena lagi fearful, Bro Irfan menambahkan exposure dan juga sizingnya, lu bayangin gitu ya. Jadi ini logika-logika terbalik yang masih kita pelajarin sih sebenarnya ya, pelajarin bersama gitu. Nah, kalau dari lu, any tips nggak? Tips kayak lu bisa melihat sentimen ini di balik-balik tuh seperti apa gitu, kayak tips trading atau lu favorit teknik lu apa gitu? Lebih ke teknisnya ya. Mm. Gue itu menurut gue sih yang paling membantu gue menjadi profitable trade itu sentimen tadi. Mm. Sentimen kayak gitu. Memang harus sih, Mm. harus. Iya. Masih harus. Lu memang apa namanya kalau drawdown gitu misalnya drawdown pasti ada lah. Gue juga nggak selalu benar. Prediksi gue tuh nggak selalu benar. Iya. Tapi at least apa ya, gue bisa manage resiko gue sedemikian supaya gue jangan sampai gue kena liquidated. Iya. Jangan sampai gue kena liquidated. Mm. Nah, jadi dari drawdown pasti masih ada. Drawdown masih ada. Gue entry dulu. Gue nggak selalu sempurna. Gue entry dulu. Gue biasanya kecil. Mm. Gue nggak selalu selalu entry biasa gue kecil. Nah, pada saat gue exit gue juga gue cenderung kayak gitu loh. Jadi exit itu gue cicil. Mm. Tergantung dari sentimen pasar. Terus selain value sentimen itu, sentimen yang sering banget gue pakai juga itu ini rasio put and call di options market di equities options market di US Mm. di pasar CBOE Mm. itu erat banget korelasinya sama pergerakan harga BTC. Oh. Jadi di sana rasionya itu banyak yang kita tuh lagi put atau sell Mm. itu tuh itu BTC tuh cenderung lagi apa ya cenderung lagi downtrend Mm. cenderung lagi downtrend terus sebaliknya juga Mm. kalau misalnya banyak yang rasio buy itu cenderung uptrend Mm. BTC. Jadi korelasi antara BTC dengan equities market itu erat banget Mm. gitu. Berarti itu sebenarnya salah satu tips lu ya melihat bagaimana market ini
swingnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya agak berbeda berarti ya teman-teman. Kalau saya tuh based on sense sih. Jadi kayak sebenarnya kita kok fear sekali sekarang kan kayak semua berita dihembuskan ya mau lokal ataupun internasional. Itu kamu lihat New York Post atau CNBC, Bloomberg gitu ya. Semua ngomongnya kita sudah turun 20% Bitcoin, apakah sudah entry bear market atau ada bahkan ada yang tulis headline-nya gede-gede kayak Bitcoin atau crypto market sudah di dalam bear market gitu ya. Jadi dari situ kita oprek-oprek lagi kan onsennya kan lihat loh kok wallet-wallet gede top 100 address atau wallet lama makan Bitcoin terus gitu. Sedangkan yang dihembuskan adalah ketakutan gitu. Sehingga retail nih banyak yang either dia cut loss, take profit kecepatan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu dari tipsnya saya gitu, tekniknya kita. Jadi tekniknya kita berbeda-beda ya. Nah, kalau gitu saya pengen tahu gitu, kalau Pro Irfan kan berarti win-nya a big win tuh sering gitu ya. Big win sih biasalah, karena kan udah pro gitu kan. Nah, saya pengen tahu kayak a big losses. Lu pernah nggak sih kayak kalah ya, atau lose a lot of money dan how do you handle it gitu loh. Nah, aku pengen tahu sih. Gue sendiri gue pribadi gue gue jarang banget stop loss. Iya. Jadi memang tapi gue cut position gue sering, gue cut position gue sering. Oh. Lossnya udah lumayan nih gue cut aja. Heeh. Walaupun jangan sampai gue cut sampai 100%. Heeh. Kemarin itu gue waktu deposit koreksi kemarin itu gue ada satu posisi yang gue cut tuh lossnya tuh lumayan sih sampai 25. Heeh. Terus ada posisi lembut gue cut, tapi masih sisa habis. Heeh. Nah itu menurut pengalaman gue sih sebenarnya lebih baik cut seperti itu sih bro, daripada kita sampai kena liquidated. Heeh. Karena sebenarnya kuncinya adalah kita tetap sampai yang sampai kita liquidated sampai lose all of our margin gitu. Nah itu jangan sampai apalagi lagi belum market seperti ini kan. Iya. Jadi kuncinya adalah yang sampai aja bro, sampai jangan sampai kita kena liquidated terus lose all. Heeh. Jadi cutting position itu cutting losing position itu gue harus lagi sih bro. Heeh. Nah itu gue nggak sampai baperan banget gitu bro. Karena yang penting asal gue pakai formula gue yang tadi Heeh. increase exposure di saat market virtual, mengurangi exposure di saat market greedy itu gue yang bisa bilang winners gue pasti lebih gede dibanding ini tersebut. Heeh. Dan gue pakai leverage tuh rendah banget bro, paling tinggi banget 3 sampai 5 kali leverage. Ah, Jadi tuh. sebenarnya cara trading gue tuh masih sebenarnya masih mirip semi sama sebenarnya. Tuh. Karena nggak benar-benar. Bukan 125 ya. Nah, lihat ya teman-teman. Tuh. Jadi profesional trader teman-teman bisa lihat ya. Itu bukan X-nya berapa X gitu ya. Kamu lihat caranya gitu loh. Tapi resultnya juga gede gitu. Big result tapi minim resiko. Nah, ini yang lu mesti tahu gitu. Teman-teman mesti tahu gitu. Jadi nggak semua kayak lu punya $1,000 terus langsung hajar-hajaran aja gitu. Nggak bisa gitu loh. Langsung X125 itu gampang liquidate. Itu like one tick kamu udah habis gitu loh. Nah, ini yang kita harus perhatikan sih ya. Saya tunggu dari mas sebenarnya itu formula paling itu sih ya itu bakal sukses terus. Iya, kalau masih uptrend, benar. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Hmm. Wah, ini keren sih. Ini kayak lu bagi waktunya gimana sih, Bro? Apakah lu setiap hari depan monitor atau bagaimana? Hmm. Atau lu ratus seperti alert yang nyala gitu? Iya. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hebat sih. Ini sesuatu yang baru ya, teman-teman. Saya sendiri juga baru nyadar juga gitu. Kita bisa punya satu kiblat gitu ya, yang mana kita bisa melihat, oh ini sepertinya sudah harus short nih atau long gitu. Nah ini menarik sih. Terus bro, kalau misalkan kita pengen tahu juga nih how to spot hidden gems gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya by technical analysis gitu, bagaimana lu bisa lihat ini potensial nih. Eh, gue dapat terakhir sih dari waktu itu lu nonton di talk show-nya orang ya pas itu lu lagi di Saban Live. Hmm. Lu lihat visi apa yang berada di belakang satu proyek kan? Hmm. Dia apa nih? Hmm. Atau big sama apa nih? Nah itu satu consideration. Iya. Itu satu consideration. Terus itu memang dari beberapa angka yang dicek itu nggak bisa bohong sih. Hmm. Jadi sebenarnya salah satu tiga kamu tuh descending triangle. Descending triangle. Descending triangle. Hmm. Descending triangle. Kita lihat misalnya beberapa ini tahun baru ya, kita ngomongin tahun baru ya, Hmm. yang masih tahun baru ya dari sisi market cap-nya. Hmm. Misalnya kayak Marriage Circle, kalau Marriage Circle baru di sini banyak, Hmm. itu kan dari pattern channel itu pattern itu memang cover gitu, Hmm. descending triangle begitu. Oke. Nah itu, itu kalau lagi kondisi lagi market ya. Hmm. Itu jenis-jenis yang akan kami kita pasti dari sisi platform itu pasti bentuknya kayak ya memang apa yang jelas sangat triangle. Hmm. Tapi kalau misalnya kita stop jenis di saat saat baru market itu dari platform ini sih dari akumulasinya. Oh. Akumulasinya. Tadi kalau ini kan banyak banget tuh token-token yang dicari itu bentuknya tertentu kayak gitu bro. Iya. 2017-18 dia naik gitu kan. Ah. Terus baru market dia turun terus Membentuk cup besar ya, kubah besar. Ya. nah kayak gitu bro. Kalau market kayak gitu sih, cuma kalau belum market kayak gini ya kalau itu harus cari yang memang apa sih. Hmm. Terus kalau untuk lihat gimana apakah satu token ini di apa ya mendapat attention dari para traders atau dari saham itu memang itu dari mana dari Twitter sih. Hmm. Twitter jadi website aja sih apa hashtagnya itu gimana orang bahas itu gimana sih. Iya. Apakah itu robot atau pom pom gitu kan? Ya. Betul betul Hmm. betul kayak gitu. Terus apa lagi ya dari sisi fundamental sih sebenarnya gue lihat dari properti ini dibentuk ini dari sisi ekonomi itu kayak gimana nih bangunnya Hmm. sama dia tuh dibangun di CA gitu. Kalau misalnya satu token tuh dibangun di ini mayoritas aja kalau misalnya di Binance Smart Chain terus investnya tuh Harley gitu ya itu kita kan Murrebit gitu ya, Murrebit ya. Kayak ya mending gini deh, kalau berarti trading itu sebenarnya kesimpulan saya ya, itu juga mesti spot hidden gems tuh, mesti spot sesuatu yang benar-benar punya potensial juga gitu loh. Bukan hanya kayak kamu all in all out gitu kayak main kasino gitu, bukan gitu juga berarti ya. Bukan kayak lihat wah tadi kan misalkan Dogecoin naik nih, nanti si Binu naik nih. Nanti berarti kita cari anjing yang lain gitu. Yang nggak kayak gitu juga gitu kan. Soalnya soalnya kemarin di teman saya di iya teman saya di Times Square gitu kan dia bilang ini iklan si Inu di sini gede-gede katanya di New York begitu kacau katanya ini. Jadi yang exposure dari dok coin atau meme token tuh malah diiklanin gede-gede gitu ya. Nah ini sih teman-teman masih masih nangkep juga ya, masih paham sih. Jadi hindari yang terlalu shitcoin begitu ya, itu agak berbahaya sih. Karena nanti sekali hilang kayak Squid Game itu ya, token Squid gitu, semua jadi Squid gitu ya. Nah ini yang masih
diperhatikan. Nah, jadi nanti saya akan show ke teman-teman ya kayak chart pattern-nya, technical analysis-nya. Jadi yang tadi kita bahas kayak setting triangle, terus kayak membentuk kubah atau membentuk cup and handle gitu ya. Atau ini teorinya William O'Neill. William O'Neill itu kayak katapult kan, kayak ketapel gitu. Nah, itu penting banget sih. Itu kayak simple tapi very powerful. Yang William O'Neill itu ya. Jadi nanti saya share ke teman-teman nih gambarnya gitu. Nah, Bro, ini adalah pertanyaan yang ditunggu oleh banyak orang seperti biasa ya. Jadi Bitcoin ini di-cycle gitu by your own theory gitu ya. Kita bisa manjat sampai ke mana gitu loh, puncak price-nya di mana sih sebenarnya gitu. Dari teori lu sendiri gitu. In your opinion, how bro? Itu kemarin pas kita bahas durasi cycle Hmm. itu benar siklus bulutanya itu udah panjang banget kan. Nah, dia makin lama tuh memang durasinya makin panjang. Iya. Tapi dari sudut kemiringan seberapa paraboliknya naiknya harga BTC itu dia semakin lemah ya. Iya. Nah, ini sebenarnya dari sisi durasi bursa total itu sebenarnya panjang banget bro. Panjang banget. Harusnya sih perpanjangannya di sekitar first number Mari harga puncak sih, gimana ya? Ada dua kemungkinan sih. Ayo sebut saja bro. Karena gini, ketika dia hampir 100K bro, misalnya 90K, 80K, terus pada saat harga yang mencapai segitu, itu pasti semua pasti banyak yang ngetral, pasti malah ngetral. Iya. Hopium. Pak. Berarti gimana? Kalau lihat dari sisi waktunya, ini kan kita paling punya cuma sekitar 60 hari lah, mungkin 60 sampai 90 hari. Iya. Ya, 60 hari itu udah untuk perkembangan lah. Rasanya sih di range 100 sampai 200 ribu sih. Iya, kayak iya sih. Long way to go. Maybe ya. Dan ya kita semua mirip-mirip sih angkanya sih. Jadi kayak tools apapun yang kita pakai gitu ya. Siapapun gitu kayak mau William Clement kalau saya atau siapapun di dunia Twitter semacam di City kan apa crypto Twitter ya. Nggak jauh dari 100 sampai 150 ribu sih, bener sih. Kayak berarti kalau rupiah kita katakan 2 miliar sampai 3 miliar gitu ya. Nah itu nggak jauh dari situ sih. Makanya secara teknik yang kita pakai misalkan yang market cap ya. Jadi pakai teknik market cap. Semakin market cap-nya membesar satu instrumen gitu ya. Satu instrumen tuh nanti dia akan less parabolik gitu loh. Jadi begini dia gambarnya tuh. Nah, nanti saya share ke teman-teman nih. Dia buat begini kan. Gini. Nah, makin lama tuh dia akan semakin stabil. Jadi gejolaknya tuh bukan kayak dulu lagi. Kali 100 gitu. BTC dulu kali 100 loh. $10 ke 1000 kan. 2013. Nah, terus habis itu 2017 1000 ke 19.500. Nah, sekarang kita katakan 19.500 mulai run-nya. Sampai berapakah kita akan berhenti? Nah, ini yang seru ya. Nanti kalau sekali berhenti ya, teman-teman mesti sadar satu hal, itu akan banyak yang denial padahal chart pattern kita udah patah, tenggelam di bawah moving average. Mau kamu teori DMA, IMA, MA 50-200 terserah, itu semua akan kelihatan patah ke bawah, naik tapi membentuk lower high. Nah, itu sudah sebuah apa ya? Alarm yang berdengung-dengung gitu loh. Sudah boleh kabur ya, boleh take your profit kalau masih profit gitu ya. Nah, makanya teman-teman, kita lihat rekaman ini nanti di first quarter 2022. Apakah benarkah akan terjadi seperti itu? Nah, bro, karena kita sudah lebih dari setengah jam, saya pengen tahu tips-tips dari Bro Irfan untuk teman-teman yang masih baru di dunia trading, di dunia kripto. Apa yang mau kamu sampaikan gitu, biar tidak terjadi
loss atau seperti saya nyangkut 1000 hari gitu. Gimana? Menurutku sih kunci utamanya tuh ini sih, go against the hurts bro. Jadi karena sebenarnya inti dari kalau kita bisa simpulkan trade itu harus trade itu sebenarnya itu zero sampai gitu loh. Iya. Karena kasih rekaman. Walaupun memang kripto ini memang kayak masih kecil, potensi pertumbuhan dari industri ini masih gede banget. Iya. Tapi balik lagi trading bisa zero sampai. Tapi kalau mau konsisten menang berarti harus sering kali kita mau guys nakar. Gimana guys nakar kayak tadi misalnya gue increase exposure di saat sentimen itu misalnya kalau sentimen itu gue increase exposure itu berarti gue mau guys nakar. Nah itu gue pelajari itu banyak keuntungannya. Salah satu misalnya kita lihat dari funding fee features kan ada funding fee setiap orang aja. Iya. Itu gue melukis itu bisa share salah satu sekarang ada funding fee itu Minus. funding fee bahkan sampai minus gitu. Iya. Nah itu dan kalau kondisi virtual seperti sekarang berarti kemungkinan harga itu makin jatuh itu juga kecil. Lebih potensial untuk kita jalan gitu. Nah itu jadi kesimpulan yang kita harus melakukan sebanyak dari orang yang mayoritas orang melakukan. Karena basically trading itu kan trading kemana-mana gitu. Kalau misalnya satu yang terlalu imbalan misalnya kalau banyak bias itu pasti nanti akan ada salah sama ada sih sama persen lagi. Jadi gue nggak apa seperti itu. Terus sentimen itu seru. Itu berarti itu market itu tuh itu benar-benar menguji dua sih bahasa itu itu. Pada saat market crash itu orang tuh dibikin benar-benar aneh yang short banget. Karena buat bisnis di dunia ini cara kondisi seperti itu nggak tahu sih. Tahu sih jadi di saat kayak kemarin pas mereka itu crash kita pernah tahu. Nah itu cara crash itu pertama dia bebas setelah bebas dia kasih writing itu kan gitu. Iya. Itu kan benar-benar crash itu benar-benar bikin orang aneh. Terus dia sampai program terus itu memang benar-benar itu kayak selalu ditanya selalu gitu, tanya selalu yang tepat gitu. Gitu. Iya. Itu jadi pada saat downtrend itu feelnya itu diuji banget, tapi pada saat uptrend juga justru gue itu pengen diuji gitu. Apa ya? How much is enough gitu. Karena ya apa ya untuk bisa konsisten gitu. Itu kalau sendiri bisa trader harus lebih take profit teman-teman. Take profit itu pada saat uptrend, mana pada saat Jualnya entry-nya di resisten gitu, jualnya di support ya. Itu jadinya yayasan ya teman-teman. Jadi inilah advice dari Bro Irfan ya. Ya itu saya setuju sih, kayak kita memang ini kayak a game, kayak main game sih, kayak apa ya, main game gitu, kayak iya, kayak pertarungan psikologi kita sih sebenarnya. Jadi waktu itu pada saat flash dump begitu dari 60-an ribu langsung ke 30 ribu, terus habis itu pelan-pelan kan dia naik ke 35 turun ke 29 ya kan, terus jadi 28 sempat. Nah itu saya di grup-grup tuh most likely saya teriak buy gitu, karena di metric on chain tuh very bullish gitu loh, kayak benar-benar ada yang nangkap itu barang tuh, ada yang ambil gitu loh. Kok kita retail tuh digoyang keluar semua gitu kan, every token loh, kayak semua altcoin juga, wah apalagi altcoin itu turunnya nggak main-main kan. Nah ini yang kita bersama-sama harus bisa handle gitu. Karena crypto market very legit sih ya cuannya ya. Gitu.